Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Fokus materi yang akan kita pelajari pada kali ini mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara. Simak videonya dengan baik ya. Sebelum melakukan wawancara, perlu kita susun daftar-daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Adapun ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu diawali dengan kata tanya, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Ketiga, gunakan bahasa yang benar. Keempat, antar pertanyaan berkesinambungan. Kelima, pertanyaan yang kita ajukan harus sesuai dengan topik. Keenam, pertanyaan yang kita ajukan jawabannya bukan hanya kata iya dan tidak. Ketujuh, pertanyaan yang baik menggali lebih banyak informasi yang kita butuhkan untuk menambah. Ketujuh, yaitu pertanyaan yang kita lakukan harus lebih menggali lebih banyak informasi yang kita butuhkan dari narasumber. Ketika kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yaitu sebelum melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama yaitu buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, setelah hal ini dilakukan, tiba saatnya kita melakukan wawancara. Ketika kita melakukan wawancara, ada juga hal yang perlu kita perhatikan. Antaranya yaitu, perkenalkan diri sebelum wawancara. Ingat, kalian perlu memperkenalkan diri kalian kepada narasumber. Kedua, sampaikan tujuan wawancara kalian. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Atau kita lakukan dengan berbasa-basi terlebih dahulu. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Hal ini akan memudahkan kalian untuk mengulang kembali hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kalian harus membuat daftar pertanyaan yang singkat dan jelas. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, setelah kalian melakukan wawancara tersebut, maka kalian akan tiba di penghujung wawancara. Ketika kalian akan mengakhiri wawancara, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Di antaranya adalah mohon diri. Ketika kalian telah melakukan wawancara, kalian
perlu berpamitan. Kedua, ucapkan terima kasih. Ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Setelah kalian melakukan wawancara, kalian perlu melaporkan hasil wawancara tersebut. Format dalam menuliskan laporan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Pertama, kalian tuliskan latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Kedua, maksud dan tujuan. Kalian perlu menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Poin ketiga yaitu topik wawancara. Kalian tuliskan topik wawancara yang kalian lakukan. Keempat, yaitu waktu dan tempat kegiatan. Kalian tuliskan kapan kalian melakukan wawancara, waktunya kapan dan juga tempatnya di mana. Poin kelima yaitu tulislah laporan hasil wawancara. Kalian perlu menuliskan siapa narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Hasil wawancara dapat kalian tuliskan secara deskripsi. Dan poin yang keenam yaitu kesimpulan. Tuliskan hasil kesimpulan dari wawancara yang kalian lakukan. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, komen dengan kata yang bijak, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Lalu subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.